Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Segala kebaikan dan kasih sayang-Mu di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu di sore hari ini. Biar berkat-berkat ilahi akan mengalir terus buat kami. Bahkan berkat jasmani Allah selalu menyediakan tepat. Pada waktunya kami memerlukan Tuhan mengadakan semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini. Biar Tuhan yang akan memimpin semuanya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Pak Hendra untuk bawa kita dalam doa buat pembukaan. Ada Pak Hendra? Kalau tidak ada, Pak Joni boleh membawakan doa pembukaan, Pak Joni. Belum pulang, Pak Joni. Bu Heti, ada Bu Heti? Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa, sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama ibadah di FM Family Ministry ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pak Sandy. Kiranya Kau pakai urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh kami menguatkan kami, boleh kami saling memberikan sesuatu, mengisi, memberkati satu sama lain ya Bapa. Kiranya firman yang boleh sampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan saat ini Tuhan cuaca juga Tuhan sedang penghujan di sore hari menjelang malam hari ini. Kami percaya Tuhan segala internet Tuhan, supaya kami boleh terhubung, terkoneksi dengan baik selama kami beribadah di Family Ministry. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti kami sharing nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Eti. Kita akan memasuki pujian kita, dikatakan jangan kamu khawatir ya. Sekarang nih banyak yang kekhawatiran ya, tapi kita bersyukur kita tidak terlalu banyak khawatir karena kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, saudara ada khawatir? Tidak ada kekhawatiran karena Bapa kita selalu memeliharakan dalam hidup kita. Puji Tuhan ya, kita nyanyi sekali lagi bahwa Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.
Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga dia pelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga dia pelihara. Amin saudara, Bapa di surga dia pelihara kita. Selalu Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan sebentar. Biar firman Tuhan yang akan menolong kita semua. Bahwa Tuhan selalu memelihara ke dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita El Shaddai ya. Bapa selalu memeliharakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Puji Tuhan, sebentar kami serahkan pada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Pada Bapak Stanley kami serahkan. Terima kasih Bu Lydia. Salam teman-teman semua. Mari kita satukan hati untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk sore hari ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk berkumpul, mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mengikuti Zoom ini, maupun nanti yang akan menonton melalui YouTube. Tuhan urapi kami semua, biar beri kami hikmat dan pengertian. Biarlah apa yang kami dengar sore hari menjelang malam ini, kami bisa mengerti dan kami bisa terima, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Jelas suara saya? Saya kedengaran ya, Pak Yohanes? Jelas, Pak. Halo? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Ya, sharing hari ini saya mengambil tema Maukah engkau sembuh? Ya, ini diambil dari ayat Yohanes 5 ayat 6. Jadi eh, kalau kita lagi sakit ada yang nanya maukah engkau sembuh? Kira-kira jawaban kita apa ya? Coba kita baca dulu ayat 1 sampai 9 aja. Mestinya ini satu perikop 1 sampai 18, tapi kita baca 1 sampai 9 aja ya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda ya. Ini ada rumah sakitnya di Serpong ya. Ada 5 serambinya. Dan serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Nantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Coba kita garis bawahi, apapun juga penyakitnya. Jadi nggak ada penyakit yang nggak sembuh ya. Ini baru malaikat Tuhan yang mengerjakan. Apalagi Tuhannya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Tuhan Yesus bisa tahu ya dia udah sakit 38 tahun dan dia di pinggir kolam itu nggak ada kesempatan untuk masuk ke kolam. Ketika ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Terus jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, kita baca sampai situ dulu, sampai 9, sorry. Kita lanjut ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi kalau kita baca terus nih, sampai ayat 18 ya, itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, diprotes sama orang-orang ahli Taurat di situ ya. Mestinya kan hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, ini membuktikan Tuhan Yesus sudah membatalkan hari Sabat. Ya. Tuhan lebih mementingkan menyelamatkan manusia daripada mengikuti hari Sabat, hukum yang berlaku di umat Israel saat itu. Nah, dari perikop ini kalau kita baca, ini orang udah 38 tahun sakit. Masa sih kalau dipikir ya, nggak ada yang bantu dia gitu, masukin ke kolam selama 38 tahun. Berarti orang ini nggak ada temennya, nggak ada saudaranya atau gimana gitu ya kalau dipikir dengan logika. Terus di sini kalau kita baca siapa dulu yang nyemplung ke kolam, dia yang sembuh. Nah, saya juga nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman yang tahu berapa banyak orang disembuhkan atau berapa menit waktu yang diberikan. Begitu air goncang, berapa menit kemudian air itu stop, udah nggak ada penyembuhan lagi. Nah, itu juga kita nggak tahu ya. Jadi kalau dipikir ini orang kesian juga yang nggak ada yang bantu dia gitu loh. Selama begitu lama ada kayak gitu yang nemenin, begitu goncang buruan cemplungin gitu ya. Tapi yang kedua saya dapatkan dari perikop ini, waktu Tuhan tanya maukah engkau sembuh, dia jawabnya bukannya mau atau tidak, dia jawabnya ayat 7 ya. Ayat 7 dia jawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi Tuhan tanya A, dia jawabnya B gitu ya. Ya mungkin kalau kita kan ditanya, ketemu Tuhan Yesus ditanya gitu, maukah engkau sembuh? Ya pasti kita jawab mau.
Karena kita tahu dia sanggup ya. Karena kita tahu dia siapa gitu. Tapi orang ini mungkin belum tahu siapa yang nanya dia gitu ya. Siapa nih orang nanya apakah engkau mau sembuh gitu. Jadi dia ngejawabnya ditanya A jawabnya B gitu ya. Nah akhirnya Tuhan tetap berbelas kasihan di ayat 8. Tuhan katakan bangunlah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi tetap dia nggak jawab mau sembuh tapi Tuhan tetap sembuhkan. Karena Tuhan mengasihi manusia dan tidak menghendaki seorang pun sengsara susah ya. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan juga menolong orang-orang yang sedang kesusahan gitu, menderita ya. Dan ayat 9 katakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi langsung seketika itu juga dia sembuh, bisa angkat tilamnya. Dia udah 38 tahun menderita sakit di pinggir kolam, nggak ada yang bantu dia gitu. Gimana perasaannya? Senang banget gitu ya. Tapi kalau kita baca di perikop selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca, itu orang-orang pada nggak percaya, terus ada yang protes ya. Kenapa Tuhan Yesus sembuhkan orang hari Sabat? Nah, nanti kita baca lagi di ayat 14 ya. Tapi saya mau masuk ke bagian lain. Tadi saya cuma ambil kalimat maukah engkau sembuh. Jadi ini kan pasti tema ini berhubungan dengan sakit penyakit ya. Berhubungan dengan orang sakit yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau saya meneliti, mencatat di Alkitab, bukan menurut saya nih ya, saya bukan menghakimi, tapi saya catat di Alkitab yang saya dapatkan ada 3 penyebab orang sakit di Alkitab ya, menurut Alkitab. Ada 3 penyebab orang sakit yang ada di Alkitab, kemudian ada tambahan keempat, karena kesalahan manusia sendiri. Jadi kita sakit ini ada 3 alasan menurut Alkitab dan ada 1 alasan karena kesalahan kita sendiri. Maksudnya kesalahan kita sendiri apa? Ya kita tidak jaga kesehatan dan pola hidup sehat, pola makan kita nggak jaga. Gitu. Bisa sakit juga. Gitu. Tapi Alkitab mencatat ada 3 penyebab. Yang pertama saya mencatat 1, kita bisa sakit karena roh jahat. Karena pekerjaan roh jahat ya, yang menyerang kita. Misalnya disantet, dikerjain orang, atau emang diserang roh jahat diam di dalam diri kita. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Yang kedua, bisa juga karena dosa. Gitu. Dosa yang belum dibereskan mungkin ya. Ada dosa yang belum dibereskan, yang kita pikir kita nggak berbuat dosa, ternyata itu dosa gitu. Kan ada ya. Kita pikir masa gitu aja dosa. Ternyata itu dosa gitu. Nah itu kita harus bereskan. Kita dengan sesama atau kita dengan Tuhan. Yang ketiga, karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Itu waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir ya. Ada kalimat itu. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dianya Yesus ya. Yang keempat, karena kesalahan manusia sendiri. Nah kita, saya mau coba sharingkan satu persatu ya. Nanti kita kalau ada yang kurang atau ada yang tidak sependapat kita sharingkan nanti di sesi tanya jawab. Yang ke satu karena roh jahat ya. Kalau kita baca ayatnya ada di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Itu perikopnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Lukas 13. Sorry. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Itu kita baca ayat 10. 10 sampai 17 perikopnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita baca 10 sampai 13 dulu ya. Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Coba perhatikan, dirasuk roh sehingga ia sakit. Jadi siapa yang menyebabkan sakit? Ya roh itu ya, dirasuk roh. Sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar di Bait Allah nih, di rumah ibadat, pada hari Sabat ya. Dia lihat ada seorang perempuan bongkok, udah 18 tahun, sakit gitu loh. Tapi perempuan itu ada
di rumah ibadat saat itu dan Tuhan Yesus ada di situ ya. Nah, dirasuk roh. Jadi Tuhan tahu ini kerjaan roh ya, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia cuma ngomong doang, belum diapa-apain nih. Tuhan Yesus cuma bilang, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Baru Tuhan Yesus meletakkan tangannya, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi langsung ya, seketika itu juga. Sama seperti yang tadi di kolam, lumpuh seketika itu juga. Jadi saat itu juga langsung ya, terjadi mujizat. Dan perempuan ini uh, nggak bongkok lagi gitu ya. Jadi dari ayat ini saya mendapat bahwa si perempuan ini sakit karena roh gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, bisa juga kita sakit karena serangan roh jahat gitu ya. Kemudian ayat 16, kita langsung ke ayat 16, katakan demikian, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi waktu Tuhan Yesus diprotes, kenapa sembuhin orang pada hari Sabat ya, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus katakan perempuan ini udah 18 tahun diikat iblis, jadi harus dilepaskan kata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ya manusia ini diikat iblis sampai sakit gitu ya. Karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi dari ayat ini saya mendapat bahwa si perempuan ini sakit karena roh jahat. Ya, ayatnya tadi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya, harus dilepaskan. Kemudian ada lagi satu ayat yang menyatakan orang sakit karena roh jahat. Di Lukas 8. Coba kita baca Lukas 8. Ini sudah sangat terkenal ya cerita ini. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Itu judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah ini orang yang ada di kuburan ya, di daerah Gerasa. Nah ada seorang yang dirasuk setan itu bukan cuma satu. Setannya banyak, hampir ribuan rohnya. Nanti kita baca ya. Lukas 8 ayat 26 sampai 39, nanti kalau Bapak Ibu mau baca itu lengkapnya. Tapi saya mau baca 26 sampai 35 aja. Lukas 8, 26 sampai 35. Ya. Judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Seorang laki-laki menemui dia, orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Jadi mainnya di kuburan aja orang ini ya. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Begitu dia melihat Tuhan Yesus, langsung tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi yang ngomong ini siapa gitu? Bukannya orang ini ya pasti. Yang ngomong ini pasti roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh dia ya, yang merasuki dia. Jadi setan tahu Yesus itu siapa ya. Dan setan takut gitu. Setan yang ribuan jumlahnya itu, roh jahat yang ribuan, begitu ketemu Tuhan Yesus takut, langsung tersungkur dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah?" Jadi dia tahu Yesus itu siapa ya. Yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Aku memohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi dia tahu nanti uh, iblis roh jahat ini akan diseksa gitu ya di neraka sama Yesus. Makanya dia waktu ketemu dia kaget, dia pikir wah dia mau diseksa sekarang gitu ya. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dilantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu juga ya bahwa
dari dua ayat yang saya bacakan ini, kita bisa tahu bahwa manusia ini orang bisa sakit karena roh jahat ya, yang diam di dalam tubuh kita. Jadi dari cerita ini juga kita bisa tahu di tubuh manusia ini bisa berdiam ribuan roh. Kalau kita baca ya, selanjutnya roh-roh ini kan diusir ya. Diusir sama Tuhan, dia suruh keluar, tapi dia minta ayat 39 coba. Dia minta enggak ayat 3, tadi kita baca sampai 29 ya. Kita baca sampai 35. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon pada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Dia tahu ya, nanti tempatnya iblis-iblis ini, roh-roh jahat ini adalah di jurang maut. Dan Tuhan Yesus bisa kirim dia ke sana gitu ya. Tapi belum waktunya. Ayat 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemah. Nah, jadi si roh jahat ini minta dipindahin ke babi ya. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa roh jahat itu nggak takut sama babi ya. Kalau orang-orang Chinese dulu saya ingat waktu kecil, kalau orang kerasukan setan atau gimana disemprotin sama minyak babi itu katanya setan takut sama minyak babi ya. Tapi kalau kita baca di sini nggak takut malah masuk ke babi gitu ya. Nah, saya tahu dari mana roh ini ribuan ya. Kita bisa baca di perikop ini nggak dijelaskan, cuma dibilangin masuk ke babi. Nah, jumlah babi itu berapa banyak ada di Markus 5 ayat 12 sampai 13. Kawanan babi kalau kita baca ya, Markus 5 ayat 12 13, kawanan babi yang jumlahnya itu 2000. 2000. Jadi 2000 babi yang dimasukin roh jahat. Kalau satu roh satu babi, kalau satu babi dua roh, lebih banyak lagi roh yang menetap di orang Gerasa itu ya. Siapa yang bisa lepasin dia? Orang roh jahatnya ribuan. Cuman Yesus yang bisa bebaskan dia ya. Kalau kita baca perikop sebelumnya juga ini, waktu Tuhan Yesus menyeberang sebelum ke Gerasa ini kan dia bersama murid-muridnya diserang badai itu. Di danau yang Tuhan Yesus bilang diam tenanglah. Nah itu mungkin juga berhubungan dengan ini karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang ini yang dirasuk setan sampai ribuan ini. Jadi dia dihalang-halangi supaya nggak bisa sampai. Kapalnya mau ditenggelamkan waktu dia sama murid-muridnya ya yang Tuhan Yesus tidur di buritan itu. Ya jadi dari dua ayat ini saya mendapatkan bahwa manusia bisa sakit juga karena serangan roh jahat ya. Nah yang kedua, bisa juga karena dosa ya. Coba kita baca ayatnya. Yang tema hari ini saya ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Nah, itu orang yang sakit karena dosa ya. Kita baca ya, coba Yohanes. Kita balik lagi ke Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 kalau lengkapnya. Tapi kita baca ayat 14-nya aja ya. Tadi udah ya 1 sampai 9, kita langsung ke Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Jadi orang yang lumpuh ini disembuhkan, Tuhan ketemu di bait Allah tuh ya. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau saya menangkap kesimpulannya, orang yang lumpuh 38 tahun ini karena berbuat dosa. Ada dosa yang masih dia simpan mungkin ya, belum dibereskan. Tapi Tuhan berbelas kasihan, begitu ketemu, Tuhan sembuhkan. Tapi di ayat 14 katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Berarti sebelumnya masih terikat oleh dosa ya. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Jadi saya juga tadinya berpikir gini, kalau kita berbuat dosa bisa aja gitu kena hukuman jadi sakit. Tapi saya rasa bukannya itu ya. Jadi yang menghukum kita jadi sakit itu bukan Tuhan gitu. Kalau kita kaitkan dengan Yohanes 8 ayat 34, kan di situ dikatakan kata Yesus, sesungguhnya, kalau sesungguhnya nih serius ya, benar-benar nih. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi karena kita berbuat dosa terus, kita jadi hamba dosa. Nah, hamba atau budak. Karena kita jadi budaknya dosa, si dosa ini bisa memperlakukan akibat dosa ini bisa memperlakukan kita semena-mena semau dia mau diapain gitu, mau dibikin susah, dibikin sengsara, menderita, sakit segala macam. Karena kita udah jadi hamba dia gitu. Jadi bukannya karena kita berdosa tuh Tuhan hukum kita, enggak ya. Kalau dari ayat ini saya nangkep ya karena si dosa itu yang ngerjain kita gitu. Makanya kita mesti begitu sadar mungkin ada dosa yang masih belum beres gitu. Kita beresin ya sama Tuhan dan sama sesama. Kalau ada kepikiran, oh iya, mungkin gue pernah nyakitin orang, apa gimana gitu, orang sakit hati ya. Bisa juga orang sakit hati dia suruh dukun kerjain kita. Nah itu roh jahat yang bikin kita sakit gitu ya. Atau memang kita masih terus-terusan berbuat dosa, jadi kita masih terikat sama dosa lagi. Padahal Yesus sudah membebaskan kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Setiap orang yang percaya kan udah jadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Mestinya udah lepas dari hamba dosa gitu. Tapi kalau berbuat dosa lagi, ya jadi hamba dosa lagi gitu. Kemudian, nah itu karena dosa ya. Tadi kita udah baca, nah kita ada lagi ayat yang membuktikan bahwa ada juga orang sakit karena dosa. Di Matius 9. Matius 9, coba ya. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Pak Yohanes bisa bantu Mas. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Saya lagi di luar, Pak. Oh, di luar. Siapa yang? Ya saya bacain dia ya. Matius 9 ayat 8. Orang lumpuh disembuhkan judulnya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu itu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri dan Nazaret ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, yang Tuhan Yesus lihat apa? Iman mereka, karena yang bawa si sakit ini banyak, nggak cuma dia sendiri ya, ada 4 orang kalau nggak salah. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan ngomong lagi, dosamu sudah diampuni. Padahal dia sakit ya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Tuhan Yesus ngomong dosamu diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah menurut Bapak Ibu? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Jadi saat itu juga ya, seketika itu juga sembuh. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya. Nah, dari ayat ini kita juga menangkap bahwa orang ini juga lumpuh sakit karena dosanya ya. Makanya Tuhan ampuni dulu dosanya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus begitu dosanya diampuni langsung sembuh ya. Nah itu kejadiannya seperti itu ya. Itu jadi yang poin kedua, karena roh jahat bisa, karena dosa bisa. Yang ketiga, ada juga orang sakit karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Itu contohnya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir sudah buta ya. Ini juga kalau kita baca, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang aneh, cuma satu-satunya. Dia Tuhan menyembuhkan orang buta ini dengan ngudek-ngudek tanah pakai ludahnya ditempelin ke mata gitu. Yang lain nggak ada yang begitu ya. Tuhan tinggal ngomong seketika itu juga sembuh. Tapi yang ini kok repot banget gitu, pakai ngeludah dulu di tanah, diaduk-aduk terus ditempel ke matanya. Baru dia melek ya. Coba kita baca ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 itu lengkapnya. Tapi kita baca aja sampai 7 dulu ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Pak Joni ada nggak Pak Joni ya? Halo, Pak Joni? Ya, saya baca deh ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Judulnya orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah ini ada juga orang sakit yang karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maksudnya Allah mau menunjukkan kuasanya bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit apapun ya. Ya karena memang manusia dia yang bikin gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Coba perhatikan Tuhan Yesus bilang pekerjaan-pekerjaan Allah. Padahal yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Berarti dia secara nggak langsung mau menjelaskan dia ada sama Allah ya jadi satu gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Coba perhatikan, dia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini satu-satunya, kalau saya baca ya, penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan dengan cara ini ya. Special case gitu ya. Dan ayat 7 katakan, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah ini kolamnya lain lagi ya, Siloam. Siloam artinya yang diutus. Setelah ditempelin matanya pakai tanah yang sama ludah, terus disuruh basuh ya di kolam Siloam. Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi nggak langsung seketika itu juga yang ini ya. Dia harus basuh dulu matanya di kolam Siloam. Nah itu 1 sampai 7. Nah jadi kalau saya mendapat hikmatnya, kenapa mesti pakai tanah diludahin diaduk-aduk gitu? Karena saya pikir ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya cerita sebenarnya di sini. Saya menangkap mungkin mata orang ini nggak ada gitu, biji matanya emang nggak ada dua-duanya gitu. Makanya Tuhan ciptakan biji mata baru dengan tanah. Mungkin ya, ini dugaan saya. Karena Adam dan Hawa, Adam juga diciptakan dari debu tanah. Ya. Dari debu tanah dibentuk, dihembuskan napas, baru jadi makhluk hidup. Nah ini mungkin karena biji matanya udah nggak ada sejak lahir, Tuhan bikin biji mata baru gitu dengan tanah. Gitu ya. Ya, mungkin begitu, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang penting sakit karena apapun, biar sejak lahir pun nggak masalah buat Tuhan, sama aja gitu. Bisa disembuhkan gitu ya. Nah, dari situ kita lompat ke ayat 14. Nah, ini juga waktu disembuhkan di hari Sabat juga ya, ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat.
Ayat 15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ya, ini orang buta yang sejak lahir, orang udah tahu nih, emang buta gitu sejak lahir, kok tiba-tiba bisa melek ya. Nah, ini mujizat lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi ini yang dimaksud karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa dialah Allah sendiri ya. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia adalah Allah sebetulnya kalau bisa nangkep ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya. Jadi kita udah bahas 3, 1 karena roh jahat, 2 karena dosa, 3 karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang keempat karena kesalahan manusia sendiri ya. Tidak mengikuti pola makan dan hidup sehat atau melanggar peraturan atau manual book yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak mengikuti peraturan-peraturan dan perintah Tuhan. Jadi maksudnya gini, Tuhan kan ciptain manusia nih sehari 24 jam. Nah, kita harus istirahat, kerja 8 jam aja. Istirahat, tidur 8 jam. 8 jam lagi melakukan aktivitas lain di luar kerjaan gitu ya. Refreshing atau apa gitu ya. Tapi manusia kan suka melanggar gitu. Dia robah-robah, orang disuruh tidurnya malam sampai pagi dia robah. Malam sampai pagi dia begadang, dia tidur dari pagi sampai siang. Nah itu salah siapa gitu. Itu namanya merubah manual booknya Tuhan. Kayak kita beli alat ya, beli alat elektronik kan ada tuh manual booknya ya. Tahapan pertama colok ini, misalnya. Ini pasang dulu 1. Tahapan kedua setelah dipasang colok 3. Voltasenya harus 220 ya, jangan 110. Kalau kita nggak ikutin itunya urutannya, kira-kira rusak nggak tuh alat? Meskipun baru ya kita beli, ya rusak karena tidak sesuai dengan manual booknya. Nggak ikutin urutannya, apa dulu yang mesti dikerjain. Nah ini manusia juga suka gitu ya. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Terus Tuhan bilang jangan mabok-mabokan, dia minum tiap hari. Jangan begadang, dia begadang tiap hari. Terus udah tahu punya darah tinggi misalnya, jangan makan durian sama sate kambing. Oh dia pikir oh enggak apa-apa, Tuhan lindungi saya. Dia makan, dia sakit gitu. Nah itu yang saya maksud, sakit bisa juga karena kesalahan kita sendiri gitu. Tapi menurut Alkitab ya 3 itu ya. Di luar Alkitab ya kesalahan kita sendiri karena melanggar peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah selanjutnya kabar baiknya dari semuanya ini adalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit apapun penyebabnya. Jadi mau sebabnya karena roh jahat, mau sebabnya karena dosa, mau sebabnya karena kesalahan sendiri, semuanya bisa Tuhan bereskan gitu. Karena kita datang pada pribadi yang tepat gitu ya. Kenapa bisa pertanyaannya? Semua penyakit Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Di kolam Bethesda aja malaikat bisa sembuhkan segala penyakit, apalagi Tuhan gitu ya. Nah malaikat itu kan Tuhan yang suruh. Kemudian kalau kita baca kenapa dia bisa, jawabannya karena dia pencipta manusia dan alam semesta gitu. Jadi seringkali saya sampaikan ya, kalau kita menciptakan satu alat itu rusak, terus alat itu dibawa ke kita tanya apanya yang rusak, oh begini-begini. Ya langsung kita tahu, oh yang rusak ininya mesti diganti. Karena kita yang ciptain. Ya Tuhan juga gitu ya, kalau kita sakit, datang ke penciptanya, ke Tuhan. Ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia dan alam semesta. Itu kita bisa baca di Yohanes 1 ya. Ayat 1-3. Nah itu kan jelas. Ya apa Yesus itu ya. Kalau banyak yang tanya tuh, kalau di debat di YouTube, saya tanya mana buktinya Yesus Tuhan gitu. Sebetulnya itu ayatnya kalau saya bilang ya Yohanes 1 ayat 1-3 kita baca lagi deh ya supaya mungkin ada yang sudah lupa atau tidak memperhatikan ya. Kita baca Yohanes 1 ayat 1-3. Ini yang membuktikan Yesus itu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta manusia ya. Ayat 1.
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman sama Allah jadi satu ya. Kayak kita nih, Stanley sama ngomongan Stanley kan jadi satu. Masa ngomongan sama badannya Misa kan jadi satu gitu. Yang ngomong ya saya, yang ngomong Stanley. Orang kan kenal saya dari omongannya. Kalau saya diam aja gitu, orang mana tahu saya sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa. Kalau saya diam aja gitu. Banyak teman, tapi saya nggak pernah ngomong sama orang. Orang tahu nggak sifat saya kayak apa? Nggak bisa ya. Dari ngomongan kita, cara kita bicara, baru ketahuan, oh dia orangnya begini-begini. Nah, ini juga dijelaskan firman Allah itu ya jadi satu gitu loh. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia ini Yesus. Emang pada mulanya udah bersama dengan Bapa. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya itu Yesus ya. Jadi segala sesuatu berarti semuanya ya. Nggak ada yang terkecuali, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ayat 3 ini jelas menjelaskan Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah firman Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Waktu Bapa menciptakan alam semesta kan ngomong gitu. Jadilah terang, jadilah lautan, jadilah binatang merayap, jadilah binatang-binatang yang hidup di laut, jadilah burung-burung yang ada di udara. Kan ngomong gitu, nggak diam aja, pasti Bapak mengucapkan gitu. Nah, yang mengucapkan itu kan adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus sama Bapa yang menciptakan alam semesta dan manusia gitu. Nah, kemudian kita baca lagi Yohanes 1 ayat 14 dijelaskan lagi firman itu. Nah, tadi kan kita udah tahu ya. Firman sama Yesus sama. Firman itu adalah Yesus ya. Firman itu telah menjadi manusia tuh. Firman Bapa itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini jelas ya. Kalau ada yang nanya keilahian Yesus di mana, apa buktinya dia Tuhan? Nah ini kita bacain aja ayat ini ya. Ini jelas membuktikan alam semesta, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu, alam semesta, bumi, planet-planet, galaksi, ya, bumi, matahari, bulan, galaksi, bintang-bintang, manusia, semua dijadikan oleh firman, oleh Yesus. Gitu ya. Nah, jadi kenapa Yesus bisa menyembuhkan? Ya karena dia yang bikin manusia. Kejadian 1 ayat 26 juga dijelaskan. Nah, ini kan waktu manusia diciptakan ya. Kejadian 1 ayat 26. Kita baca deh ya. Meskipun saya tahu udah pada tahu yang di sini mah ya. Tapi karena ini masuk YouTube, ya kita baca aja. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah. Baiklah kita, nah perhatikan kata kita berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia ini untuk berkuasa di bumi, menguasai bintang-bintang binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, binatang melata, ternak, semua ya. Itu harusnya dikuasai oleh manusia gitu. Ini sebelum jatuh dalam dosa ya. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan ini gitu. Tapi karena jatuh dalam dosa diambil alih dunia ini sama si iblis ya. Yang bikin Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tadinya dikuasain sama manusia yang berkuasa gitu ya. Nah, jadi dari ayat-ayat tadi jelas ya kenapa kalau kita tahu Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya. Nah, kalau kita baca lagi di Matius 4 ayat 23 coba. Matius 4 ayat 23 ini untuk memperjelas saja. Matius 4 ayat 23 demikian firman Tuhan.
Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ini judulnya, perikopnya. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Segala penyakit ya, nggak ada yang nggak sembuh. Segala penyakit berarti semua penyakit. Nggak ada yang nggak bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus ya. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawanya padanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi banyak ayat-ayat yang menyatakan uh, Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit ya. Nggak ada yang nggak bisa disembuhkan. Zaman itu ya, sampai sekarang nggak penyakit yang baru-baru muncul setelah Yesus naik ke surga, ya bisa juga dia sembuhkan ya. Orang dia yang ciptain manusia. Kemudian kalau kita ada lagi referensi ayatnya ya, di ayat yang terkenal di 1 Petrus 2 ayat 24, ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini nubuat ayat yang menjelaskan bilur sudah menyembuhkan kita. Bukan cuma jasmani ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya ini kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya ini kalau sakit, Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Ya. Bukannya akan, telah. Yesaya 53 ayat 5, ia tertikam karena pemberontakan kita, dilemukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menjadi sembuh, tadi telah sembuh. Menjadi sembuh, ini kan nubuatan ya, Yesaya di perjanjian lama. Nah sekarang Yesusnya udah menyelesaikan semuanya ini di kayu salib. Kalau ada yang tanya kenapa Yesus harus disalib, ya ini supaya kita bebas dari kutuk hukum Taurat, kita dibebaskan dari tubuh, jiwa, dan roh yang sakit, ya, dibebaskan juga dari dosa, belenggu dosa. Tiga misi karya terbesar yang Tuhan Yesus lakukan, melepaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat, menyembuhkan kita tubuh, jiwa, dan roh. Tiga bagian itu Tuhan sembuhkan. Nah, saya kira itu yang mau saya sampaikan sore hari ini. Jadi ini menurut Alkitab, bukan menurut saya. Jadi ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa manusia kita sakit ini bisa ada 3 penyebabnya menurut Alkitab ya. Yang ke satu karena serangan roh jahat, karena pekerjaan roh jahat. Yang kedua karena dosa. Yang ketiga karena memang harus dinyatakan pekerjaan Tuhan. Maksudnya Tuhan mau membuktikan bahwa Dia maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang keempat ya kesalahan kita sendiri. Nah kesalahan kita sendiri ini yang bisa kita jaga ya. Dan tetap berdoa minta Tuhan lindungi ya. Jadi bukan jangan berpikir, kalau menurut saya ya, jangan berpikir kita sakit karena pekerjaan Tuhan. Nggak ada tuh ya. Tuhan udah sampai dicambuk begitu, bilurnya menyembuhkan kita. Masa dia bikin kita sakit lagi gitu. Dia menderita begitu supaya kita nggak sakit gitu. Supaya kita sembuh. Masa sekarang dia juga yang bikin kita sakit gitu. Nggak tahu ya, ini mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya juga nggak berani menghakimi ya. Cuman membacakan aja apa yang tertulis di Alkitab. Saya rasa itu yang buat teman-teman yang mungkin ada tambahan atau koreksi silakan untuk melengkapi. Terima kasih. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah disampaikan bisa diterima dan dimengerti oleh teman-teman yang mendengarkan Zoom ini. Selanjutnya Roh Kudus, tolong beri kami hikmat dan pengertian yang lebih jelas dan benar sesuai kehendak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dilanjut.
Siapa, Pak Joni atau siapa? Ya, terima kasih Pak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Tema hari ini, maukah engkau sembuh ya. Kita diberi penyakit ya, kita harus berani introspeksi diri ya. Kenapa kita bisa sakit ya? Yang pertama tadi dijelaskan karena roh jahat ya. Kita terkadang ya tidak percaya kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan itu Allah penyembuh, akhirnya cari alternatif yang lain ya. Mungkin ke dukun atau ke paranormal ya, itu karena roh jahat malah sakitnya tambah berat ya. Dan yang kedua, kita karena dosa ya, kita harus mengakui ya di hadapan Tuhan, karena manusia ini nggak akan luput dari dosa ya. Setiap manusia ini pasti akan berbuat dosa. Oleh sebab itu kita harus menyadari ya betapa luar biasanya ya dosa itu bisa mengikat kita ya, sehingga kita tidak bisa terlepas dari dosa itu. Oleh sebab itu kita harus tetaplah dekat dengan Tuhan, miliki roh takut akan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita ya, bahkan memulihkan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu terlebih besar. Ya, nggak ada yang tidak bisa menyembuhkan, karena di firman-Nya dikatakan Dia adalah dokter, di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Ya, Dialah yang penuh dengan kuasanya, mujizatnya. Dia pasti akan nyatakan, ya, bagi yang mau datang kepada Dia, minta ampun dan Tuhan pulihkan segera. Mungkin sakit penyakitnya ataupun problem, masalah yang lain. Dan yang keempat, kita harus introspeksi diri ya. Kesalahannya apa nih? Kenapa saya nggak bisa sembuh? Ya, kenapa saya bisa sakit? Ya, ini kan karena mungkin keteledoran kita ya, tidak menjaga tubuh ya, makan semaunya, sudah tahu darah tinggi tapi makannya yang asin-asin. Sudah tahu juga kolesterol tinggi, makannya yang enak-enak, yang hauce-hauce ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menjaga stamina tubuh kita. Karena tubuh ini kalau kita nggak bisa jaga, siapa lagi yang bisa jaga? Yaitu diri kita sendiri. Kita benahi hidup kita ya. Ada orang yang kegemukan, akhirnya obesitas ya, akhirnya diabetes ya. Itu karena apa? Karena kesalahan sendiri. Ya udah tahu diabetes tapi sukanya yang manis-manis ya, makan permen ataupun makan pokoknya yang manis-manis dah, yang kopinya kopi manis ya, itu nggak boleh ya. Kita harus menyadari ya betapa berartinya kesehatan itu bagi kita, yang menyadari ya, dan merubah pola hidup kita, pola makan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih untuk kampanye Bapak Stanley Makasih. sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya pelayanan Pak Stanley Iskandar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Makasih. cucunya semuanya diberkati ya, dilindungi oleh Tuhan. Ya, silakan. Masih adakah yang bisa pujian? Bu Lydia masih ada, Bu Lydia? Ya, kalau enggak langsung doa syafaat saja. Doa syafaat siapa tugasnya hari ini? Ya, ya, Oke, ada Bu ya, Lydia. itu harus dilakukan yang goet ya. Bu Lydia mau nyanyi dulu. Ya, boleh. Kalau Bu Lydia masih bisa bernyanyi dulu sebelum doa syafaat. Iya, iya. Ya, puji Tuhan ya, memang Tuhan baik, selalu menyembuhkan setiap orang yang memintanya ya.
Dan juga dikata maukah engkau sembuh, ya semua mau sembuh, ya kita mau sehat semuanya. Itu semua karena berkat Tuhan, Tuhan yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Nyanyikan pujian itu, Allah itu sungguh baik ya. Puji Tuhan ya, betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan ya kita ya. Tuhan terima kasih Bapa. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, sekasih-Mu besar di dalam hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, kami serahkan pada doa syafaat pada saat ini. Doa syafaat. Suara saya bisa didengar, Pak? Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada hari ini kami diajar oleh firman-Mu supaya kami berhati-hati dalam hidup kami. Ada 4 penyebab orang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau dikatakan, maukah Engkau sembuh? Tentu kami mau sembuh Tuhan. Dari sebab itu, kami harus menjaga diri supaya kami jangan lagi berbuat dosa, supaya kami jangan makan sembarangan, menjaga kesehatan, supaya kami Tuhan jangan sampai dirasuki setan, dan supaya kami Tuhan jangan mengecewakan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Stanley yang sudah memberikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kau berkati keluarganya, anak mantu cucunya, dan pelayanannya. Serta Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam membahas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa untuk semuanya. Dalam surga kami berdoa ya Tuhan, untuk para peserta yang hadir dalam Zoom ini Tuhan, Kau berkati keluarga kami, kerjaan kami, anak mantu cucu kami yang Kau berkati. Tuhan Yesus berkati FM supaya makin hari semakin maju, semakin hari semakin bertambah anggota yang ikut FM, bukan semakin berkurang-kurang. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pilkada yang akan ditajakan 27 November ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami para pemimpin yang baik, para pemimpin yang cinta rakyat dan tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada kami kecerdasan untuk memilih para pemimpin kami. Tuhan, asal Indonesia Tuhan, supaya Indonesia ini bertobat Tuhan, supaya Indonesia ini diselamatkan, ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami yang terutama telah mengutuki Israel. Tuhan, ampuni kami Tuhan, bangsa kami ampuni Tuhan, supaya kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan.
supaya bangsa kami bertobat, para pemimpin kami bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia supaya tetap bernaung di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila, tidak digantikan oleh yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keamanan Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau pakai BIN, Engkau pakai TNI Polri, dan Engkau pakai seluruh aparat keamanan Tuhan. Densus 88 untuk mengamankan Indonesia, baik dari gangguan luar maupun dari dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan, supaya bencana alam tidak membahayakan penduduk, tapi Tuhan supaya semuanya berjalan sesuai dengan mau-Mu Tuhan, sebab siapakah kami ini yang tidak dapat melawan akan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ini, supaya Indonesia ini aman, supaya Indonesia keadilan, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih Bapa dalam surga, berilah kepada kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami terbangun iman kami, semakin teguh kepadamu, semakin kami mengerti, dan semakin pengertian kami akan Engkau semakin sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, itulah doa permohonan kami yang dapat kami naikkan pada sore hari ini. Segala doa kami Tuhan, Engkau mengetahui akan isi hati kami, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, dalam peristiwa dan juga kiranya Tuhan berkenan Bapak, Ibu, di dalam berhasil dan beruntung, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang dipimpin oleh Bapak Joni Iskandar. Bisa Pak Joni? Oke, baik. Ya kebetulan tadi waktu